Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Jumat yang pertama, Jumat pembuka di tahun 2020 ini, kita masih dikarunia oleh Allah beribu-ribu nikmat. Bukan saja nikmat Islam, nikmat iman dan Islam, tapi kita juga dikaruniai oleh nikmat umur yang panjang sehingga kita sampai di tahun 2020 ini, dan begitu pula kita dikaruniai kesehatan tubuh sehingga kita kumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang telah diwajibkan bagi kita kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin laki-laki, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di Jumat pertama, Jumat pembuka di tahun 2020 ini. Pergantian waktu, entah itu detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, itu adalah sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak terjadi, menjadi sunnatullah. Tidak bisa kita tolak mengenai pergantian waktu itu. Cuma bagaimana kita menyikapi pergantian tahun itu dengan melakukan yang namanya evaluasi diri atau introspeksi diri. Mengevaluasi tentang apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang kita lalui, terutama di tahun 2000 yang kita tinggalkan, 2025. Kemudian mengisi sekiranya ada yang kurang ibadah kita, kurang hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, maka di tahun ini kita perbaiki. Rasulullah mengatakan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa marhum. Barang siapa kualitas kesalehannya, keadaannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka dialah orang yang dirahmati atau hidupnya berkah. Mari kita merenung. Kita sudah tinggalkan tahun 2025. Mari kita renung sejenak bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas kesalehan kita, baik soleh secara individu maupun soleh secara sosial. Baru kita evaluasi, baru kita perbaiki di tahun ini. Kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin masih sering kita tinggalkan sholat 5 waktu, masih sering kita mengakhirkan sholat, bahkan hubungan kita sesama manusia kurang baik, maka tahun ini mari kita evaluasi. Kemudian di tahun ini juga bertepatan suatu bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab.
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran halakas samawati wal ardi minha arba'ata hurum. Sesungguhnya Allah telah menciptakan setahun itu ada 12 bulan. Jadi ketentuan 12 bulan dalam setahun itu ketentuan Allah, bukan manusia menentukan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan hurum, bulan suci yang disucikan, yaitu 3 yang bergandengan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan ini adalah bulan Rajab, di dalamnya ada suatu peristiwa yang bersejarah. Ada peristiwa luar biasa dalam peradaban Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Ini adalah merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berbagai macam ibrah, pelajaran yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hikmah. Isra Mi'raj itu satu rangkaian kata yang bersambung, Isra dan Mi'raj. Namun pada hakikatnya memiliki makna yang berbeda. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik langit yang ke-7, Sidratul Muntaha atau Mi'raj. Jadi peristiwa Isra ini serangkai. Kenapa ada Isra, kenapa ada Mi'raj? Kenapa Rasulullah tidak langsung Mi'raj saja, tidak ada Isra? Ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ibrah bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan horizontal, perjalanan mendatar. Ini mengajarkan kita dengan perintah salat yang diterima oleh Rasulullah, bagaimana nantinya akan menjadi pribadi muslim mukmin yang baik hubungannya sesama manusia. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari hubungan kita sesama kepada Allah, harus diperbaiki. Makanya ada Isra, ada Mi'raj, bahwa bagaimana melahirkan pribadi muslim yang taat kepada Allah dan bagus hubungannya sesama manusia. Karena Rasulullah SAW tidak saja mengajarkan kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik, tapi Rasul juga mengajarkan kita bagaimana menjadi masyarakat yang baik. Apa itu pribadi muslim yang baik? Yaitu akhlak individu atau biasa disebut dengan kesolehan individu. Sementara kesolehan sosial adalah hubungan kita sesama manusia, interaksi kita dalam kehidupan bermasyarakat itu harus diperbaiki. Idealnya kesolehan individu ini harus mampu melahirkan kesolehan sosial. Tapi fakta yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat terkadang belum mampu melahirkan kesolehan sosial. Kesolehan individu terkadang belum mampu melahirkan kesolehan sosial. Misalnya salah satu contoh, ketika seorang telah mampu melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, tapi belum mampu, masih melakukan penipuan publik, masih melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita, memutuskan hubungan silaturahmi, berarti orang tersebut hanya mampu menjadi kesoleh secara individu, tapi belum menjadi kesoleh secara sosial. Makanya agama mengajarkan kita tidak hanya dituntut untuk menjadi soleh secara individu, tapi bagaimana menjadi soleh secara sosial. Hikmah yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada perjalanan horizontal dan vertikal, bagaimana melahirkan menjadi pribadi muslim soleh secara individu, soleh pula secara sosial. Kalau ada orang yang hanya mampu menjadi soleh secara individu, tapi belum mampu soleh secara sosial, itu adalah termasuk pembohongan pada dirinya sendiri. Karena idealnya salat yang diterima oleh Rasulullah itu menjadi baik hubungannya dengan sesama. Mari kita baca dalam suatu ayat. Aqimus salata
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimus sholata, dirikan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini perintah sholat, tujuannya adalah supaya tanha, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau orang yang sudah mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, tapi belum mampu menjalin hubungan dengan sesama, masih sering melakukan penipuan publik, masih sering menzolimi, memutuskan silaturahmi, berarti belum mampu berfungsi sholatnya menjadi membentuk dia pribadi muslim yang baik soleh secara sosial. Makanya itu seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali, dia katakan sholat itu kita harus padukan 2 ajaran. Ajaran simbol dan ajaran substansi. Ajaran simbol itu adalah itulah yang kita lihat, ruku, sujud, berdiri itu simbol. Tapi ajaran substansinya, bagaimana gerakan-gerakan itu kita terjemahkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat salah satu gerakan sholat yang menunjukkan sifat ketawaduan adalah sujud. Ketika kita berdiri, posisi kepala di atas, tapi ketika kita sujud, posisi kepala dengan kaki itu sejajar. Maka itulah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, adalah memiliki sifat tawadu. Jangan merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling benar. Itu. Jadi kita implementasikan. Jangan hanya sholat itu dijadikan sebagai rutinitas, tapi tidak kita implementasikan nilai-nilai sholat itu. Maka itulah ajaran simbol dan ajaran substansi ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa luar biasa. Makanya untuk menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat subhana, maha suci Allah. Tapi tidak semua peristiwa yang luar biasa di dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhana. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun sampai di Laut Merah, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Akhirnya laut itu menjadi daratan. Setelah sampai tujuan pasukan Musa dan anggotanya, kemudian diperintahkan lagi oleh Allah untuk memukulkan lagi tongkatnya di laut. Akhirnya laut itu menjadi laut, daratan tadi itu menjadi lautan. Akhirnya tenggelamlah pasukan Fir'aun. Tapi untuk menceritakan ini di dalam Al-Quran, Allah tidak memulai kalimat subhana. Bagaimana Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak, tapi itu pun semua tidak menggunakan kalimat subhana. Tapi ketika Allah menceritakan kalimat Isra Mi'raj, Allah menggunakan kalimat subhana. Artinya apa? Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Apa hikmah yang diambil peristiwa Isra Mi'raj ini dan kaitannya dengan pergantian tahun ini? Kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, memiliki keimanan yang kuat dan ketaatan yang sempurna. Kenapa? Karena untuk meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita menggunakan akal, tapi menggunakan keimanan. Karena kalau akal manusia susah untuk meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang cukup jauh. Sebulan pergi, sebulan kembali. Tapi Rasulullah hanya memakan waktu sepertiga malam. Kemudian di sini ada subhanallazi asra. Allah diperjalankan, Muhammad Rasulullah memperjalankan hambanya. Di sini bukan berjalan, tapi diperjalankan. Rasulullah itu diperjalankan, bukan berjalan. Karena kalau Rasulullah ingin berjalan, maka tidak mampu dia melakukan. Maka dia yang aktif adalah Allah, Rasul hanya fasik, diperjalankan. Kemudian kalimat bi'abadihi, kenapa di sini menggunakan bi'abadihi? Kenapa tidak menyebut saja langsung Muhammad? Misalnya subhanallazi asra bi Muhammad, kenapa menggunakan kata bi'abadihi? Yang diceritakan kan Rasulullah Muhammad. Ini maknanya bahwa kata bi'abadihi, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa terjadi pada Rasulullah, ruh dan jasadnya. Karena kalau tanpa jasad, berarti bisa disebut abadu hamba. Begitupun sebaliknya. Kemudian kedua, kenapa menggunakan kata bi'abadihi? Ini merupakan bentuk pengakuan langsung dari Allah bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kita ini? Apakah kita ini bukan hamba Allah? Kita ini hamba Allah menurut pengakuan kita.
tapi belum tentu mengakui Allah mengakui kita sebagai hambanya. Bisa saja selama ini kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi namun pada hakikatnya kita hamba harta, kita hamba jabatan. Tapi Rasulullah diakui langsung oleh Allah bahwa dia adalah seorang hamba bi'abdihi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menggunakan kata bi'abdihi, kemudian bi bersambung dengan abdu. Kenapa tidak berpisah? Bi itu menunjukkan kedekatan, bahwa Allah kedekatan dengan hambanya itu Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa lagi menggunakan kata masjid? Kenapa tidak menyebut Makkah dengan Palestina? Apa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Bahwa perjalanan yang sangat mulia di muka bumi ini adalah perjalanan menuju ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan orang yang berjalan menuju ke masjid, setiap langkahnya dihitung satu pahala. Marroha ila masjidi fahut wa tutam husayyatan wa taktubu lahu hasanah zahiban aw rajian. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya dihapus dosanya dan ditulis satu kebaikan, satu pahala, baik waktu berangkat maupun waktu pergi. Jadi hikmah yang kedua itu selanjutnya adalah kenapa masjid? Karena perjalanan menuju ke masjid itulah perjalanan yang sangat mulia, yang sangat agung. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, bahwa memasuki tahun baru 2026 ini, kita lakukan evaluasi diri, kita perbaiki kualitas kesalehan kita. Karena pada hakikatnya ketika terjadi pergantian tahun, entah Masehi, Hijriyah, pada hakikatnya umur kita bertambah. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, oh saya sudah berumur 40 tahun. Mungkin ada yang mengatakan, oh saya sudah 70 tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya sudah 90 tahun. Pada hakikatnya umur kita bertambah, tapi usia kita berkurang, kesempatan hidup kita semakin berkurang. Karena mungkin ada di antara kita semua nanti ini sudah tidak dapat lagi tahun 2027 akan datang. Maka marilah kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita, perbaiki kesolehan kita. Bukan soleh secara individu saja, tapi harus pula diperbaiki soleh secara sosial, hubungan kita sesama manusia. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu hidup secara berkelompok. Oleh karena itu, mengakhiri khutbah ini, marilah kita banyak melakukan evaluasi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasibu, periksalah dirimu sebelum kau diperiksa. Artinya periksalah bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas kesalehan kita sebelum kita dihisab di hari kemudian. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini kita jadikan pedoman hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang baik, beriman, bertakwa, dan menjadi soleh secara individu dan soleh pula secara sosial. Bukan cuma soleh secara individu, tapi bagaimana soleh secara sosial. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'atul khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatit tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة